Potso. Hei, kalian ngambil job saya ya? Oh, salam kenal. Salam kenal. Salam kenal. Salam kenal. Ini udah mulai belum sih? Potso. Apa ini? Gede banget. Siapa ya? Saya di sini hostnya ya. Oh, Oke. maaf, host. Ya, hari ini kebetulan Bentar. ada apa? Kenapa nih? Kok pakai helm? Topi. Hari ini katanya aku disuruh interview wawancara EPD. Emang EPD apa, Kak? Alat pelindung diri. Lo pakai topi. Atau bukan? Bukan. Oh, bukan. Oke. Wah, kalau bukan aku minta tolong. Minta tolong. Salah alamat berarti. Salah Oke, hari ini aku balik lagi di Codingmu. Potso. Oh iya, oke, hari ini aku kedatangan tim EPD, tapi bukan EPD alat Alat pelindung pelindung. diri. Bukan. Oh, berarti ini salah satu tim dari Codingmu ya? Iya, EPD itu, betul. EPD Division itu nanti apa boleh dijelaskan dan ininya. Tapi sebelumnya teman-teman masih bersama saya, host Codingmu Potso, dan ini ada Kak Vira dari tim EPD. Nanti kita akan ulik nih EPD dan ada juga Kak Fadli juga nih. Oke. Tadi kita sudah bukan pembukaan ya, lagi perkenalan diri ya. Nah, kita sekarang pengen mengulik-ngulik. Apa sih EPD? Emang EPD itu alat pelindung diri? Tadi kan tadi aku dikasih taunya suruh kata tim EPD gitu. Oh, berarti EPD alat pelindung diri gitu kan. Nah, oke. Apa sih dari Kak Vira nih? EPD itu apa, Kak? Terus sebelumnya Kak Vira tuh sebelumnya pasti sebelum bergabung di Codingmu tuh apa? Gimana latar belakangnya Kakak, termasuk Kak Fadli juga. Boleh Oke. dari Kak Vira dulu. Dari aku dulu ya. Ya, boleh. Silahkan. Halo, kenalin aku Vira. Aku dari tim EPD atau bisa dibilang Academics and Program Development. Itu Kak kepanjangan EPD. Jadi bukan oke. alat pelindung diri. Oh, baik. Oke. Academics and Program Development. Kita itu job desk-nya yang bikin kurikulum, Kak, yang di Codingmu. Bikin codingmu. Oke. Kurikulum dan segala macam. Boleh Kakak yang di sebelahnya Ya, memperkenalkan diri. mungkin saya melanjutkan perkenalan diri. Nama saya Fadli Ramadan. Sama bagiannya juga di EPD. Nah, kalau kita langsung loncat aja ke job desk-nya, kalau ini nyusun kurikulum, yang lainnya adalah kita membuat modul pembelajaran. Oh, Modul Betul, pembelajaran. Oke, kayaknya ini akan secara menarik dibahas ya, lebih lanjut. Dan apa sih ini nanti kedepannya nih, apa tim EPD ini mau ngapain atau ada apa gebrakan apa gitu kan? Coba Kak coba. Waduh, langsung nih Kak. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menginginkan pelajaran coding yang harus diterapkan di tingkat sekolah dasar atau sekolah menengah pertama. Wapres menilai bahwa langkah ini penting untuk diterapkan agar Indonesia dapat bersaing dengan negara-negara lain seperti India yang diketahui telah menghasilkan banyak tenaga ahli di bidang teknologi. Wapres mengatakan gagasan ini juga bagian dari mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Wapres ingin agar generasi muda nantinya menguasai keahlian-keahlian di bidang kecerdasan buatan, coding, pembelajaran mesin, dan bidang teknologi lainnya. Wapres juga mendukung wacana untuk memperkenalkan pelajaran matematika di tingkat taman kanak-kanak. Pada pagi hari ini, mungkin langsung ditampilkan saja. Ini kalau bisa mungkin di tingkat SD atau SMP, mungkin diterapkan juga sekolah pelajaran coding. Jadi jangan sampai kita kalah dengan India, karena sekali lagi Bapak Ibu, ya untuk menuju Indonesia emas kita butuh generasi emas. Kita pengen lebih banyak lagi ahli-ahli coding, ahli-ahli AI, ahli-ahli machine learning, dan lain. Iya, iklannya Kak. Oke. Iklannya. Wah, ada lagi.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti menyatakan pihaknya akan menambahkan Artificial Intelligence atau AI dan coding sebagai mata pelajaran pilihan di sekolah. Dengan 2 mata pelajaran ini diharapkan bisa meningkatkan sumber daya manusia Indonesia agar mampu bersaing di kancah global. Dalam rencana kami untuk pembaharuan kurikulum yang akan datang, itu akan menambahkan mata pelajaran Artificial Intelligence dan Coding sebagai mata pelajaran pilihan di sekolah-sekolah yang memang sudah mampu melaksanakan. Kenapa pilihan? Karena memang itu membutuhkan alat-alat yang canggih, ya, sarana internet yang juga harus bagus, dan belum seluruh sekolah kita ini memiliki sarana itu. Dengan nanti sifatnya masih pilihan, dan mudah-mudahan ini bisa menjawab program dari Pak Presiden juga tentang digitalisasi sebagai upaya kita untuk Ini berita yang menggemparkan ya, gebrakan baru dari pemerintah Betul. kita terkait ini tadi Coding. Pak Wapres bilang terkait coding dimasukkan ke dalam kurikulum, dan sudah dijelaskan juga tadi sama Pak Menteri Abdul Mukti bahwa akan menjadi mata pelajaran gitu Kak. Betul. Nah, ini sebenarnya tim EPD itu ngapain sih sebenarnya? Tadi kan kata bilang kayak nyusun kurikulum, terus apa modul, terus tuh apa sih yang itu tuh ngapain gitu loh? Kan kalau orang-orang mungkin bingung ya Kak, itu gimana gitu? Apalagi tadi terkait pemberitaan tadi. Nah itu bagaimana menurut Kakak? Apa kan, wah coding apa tuh bisa emang di sekolah kita gitu atau di negara kita gitu? Nah coba boleh dijelasin Kak Fira atau Kak Fadli, gantian boleh. Oke, sebenarnya aku setuju banget sama pemerintah sekarang kayak mau masukin coding dan AI. Jadi sebenarnya masyarakat itu nggak perlu takut, coding itu nggak sebegitu Menakutkan. menyeramkan Oh. yang kita bayangin. Iya kan suka ada kan Iya. yang kriwil-kriwil yang kayak Karena gitu. berita kan pro kontra ya. Bener, pasti di masyarakat kita Iya. pro kontra Pro kan. kontra kan, Apaan sih nih pasti. coding Iya. gitu. Kan mungkin di daerah-daerah juga banyak Apalagi ada ada yang yang beberapa yang nggak bisa komputer atau betul di daerah-daerah itu. Nah itu ini EPD tuh ngapain jadinya gitu lah kalau Nah, di coding. Kalau di codingmu sendiri, tim EPD-nya itu kita emang membuat khusus untuk kurikulum coding, di mana dari TK, SD, SMP, SMA sampai universitas. Oh, gitu. Kita juga udah buat ke beberapa sekolah, udah banyak, lumayan, udah berjalan lancar, alhamdulillah. Anak-anak pada senang coding, jadi Oh, gitu. benar-benar kayak masyarakat sebenarnya nggak perlu takut sih sama pelajaran coding yang masuk ke kurikulum. karena juga dari kita juga menyesuaikan dengan lingkungan ya, di mana anak Betul. TK banyaknya lebih banyak bermain ketimbang dari anak-anak SMP, SMA dan lain-lain. Jadi lebih banyak animasi yang dipakai, bukan coding yang kita ketahui itu ya kriwil-kriwil lah yang kata orang-orang seperti Iya kan itu. gitu kan. Betul. Kalau Iya. mungkin kalau di film-film kok tuh yang kayak ngehack gitu kan, Iya. gitu kan tuh kayak gimana gitu kan. Nah, tadi gimana tuh kira-kira implementasinya tadi kan seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri gitu kan. Kan mungkin ini menjadi mata pelajaran pilihan kan, terus juga kayak apa namanya? Bisa nggak sih sebenarnya itu diterapkan? Apalagi negara kita kan kepulauan nih Kak. Kadang-kadang masih fokus di wilayah-wilayah kota-kota besar saja gitu. Belum yang di daerah kan maunya kan pendidikan kita kan semua merasakan pendidikan yang sama. Betul. Nah itu bisa nggak sih disiasati terkait apa namanya pembelajaran coding itu sendiri? Mungkin tadi kan kata Pak Menteri nggak semuanya ada internet, nggak Iya, semuanya punya semuanya punya perangkat. perangkat. Nah, tapi sebelum itu kita lihat ada dokumentasi apa nih Kak nih yang di Apa belakang. nih? Tolong dong. Nah, Waduh. Ini yang TOT ya. Siapa yang udah pernah dengar algoritma? Buatlah flowchart dari kegiatan sehari-hari. Pilih salah satu dari kegiatan di sini.
Oke, aku jelasin ya. Heeh. Kalau yang ini itu training of teacher. Jadi Heeh. nggak cuma siswanya, gurunya juga kita ajarin coding. Oh, berarti yang tadi Gitu. yang tadi tuh yang sebelumnya pertanyaan Mm-mm. aku sebelumnya kan belum dijawab juga nih Kak, yang terkait apa namanya implementasinya seperti apa sih gitu kalau di daerah. Nah, salah satunya kan ini nih, Salah satunya ini. apa training Training of teacher. Nah, itu ngapain tuh nanti? Training of teacher itu kita mengenalkan ke guru-guru coding-coding yang akan diajarkan ke anak-anaknya. Jadi sebelum anak ke muridnya, ke siswa. gurunya dulu Ke lagi gurunya belajar. Jadi biar ada Belajar. pemahaman literasinya Betul. juga ya Kak, seperti itu. Mm. Oke, ini tadi di mana Kak? Di Surabaya Ya, Kak, itu di training of teacher terakhir kita SD kemarin. iya. Di SD SD Muhammadiyah 21 Oh, SD Muhammadiyah 21. Jadi Surabaya. Surabaya ya. Surabaya. Jadi tadi apa namanya? Gurunya dulu diberikan literasi, coding. terus coding, terus nanti beliau yang jabarkan. Nah, Betul. terus gimana Kak tadi yang pertanyaan aku tuh? Terus gimana kalau ada yang apa namanya? Tertinggal ya. Apa? Daerah-daerah Kayak tertinggal 3T gitu ya. kan, maksudnya belum ada lah perangkatnya. Nah, itu bisa nggak sih kadang-kadang potensi di daerah itu bahkan lebih kadang-kadang kita nggak ada yang lebih menonjol gitu Iya, kan betul. dibandingkan di kota-kota besar ya, tidak dipungkiri juga gitu kan. Nah, itu gimana cara mengimplementasikan coding Kak di luar sana gitu, misalkan karena negara kita Luas ya. luas, sangat luas, itu banget. kepulauan kan, dan beberapa ada daerah-daerah yang mungkin belum mendapatkan fasilitas yang sama seperti di kota-kota besar. Nah, itu caranya gimana itu Kak? Mungkin ku jawab ya, karena Boleh, silakan. kalau coding itu kan tidak semestinya dia perangkat ya, karena kan kita ketahui kan banyak coding itu lebih ke komputer, perangkat, ke laptop, HP. Sebenarnya ilmu awalnya coding kan ada di logika atau di algoritma. Nah, Betul. salah satunya kita ada media pembelajaran tuh ada 2, ada unplug sama plug. Plugged dan unplug. Jadi yang unplug ini kita tidak memakai perangkat sama sekali. Dia hanya bersifat logika yang diberikan tanpa device. Jadi kita umumnya tuh kayak algoritma, logika, terus juga mainan-mainan interaktif lah. Mungkin kalau apa ya, kalau di TK lebih banyak tuh ada permainan-permainan yang menyusun balon. Nah, itu salah satu unplug yang bisa dimainkan di TK dan SD. Dan juga nggak pungkiri juga di SD SMP SMA yang tidak ada internet atau perangkat itu tidak bisa digunakan, itu tetap bisa digunakan. Oke. Tadi ada plug dan unplug. Unplug. Nah, mungkin ini coba dijabarkan lebih luas lagi, kan kita itu unplug apa sih? Unplug apa? Plug apa sih gitu kan. Nah, ini buat mungkin yang ada penonton audiens dari Coding Podcast kan, mungkin ada kepala sekolah, guru, wali murid atau siswa-siswa kan ya. Kita kan menyeluruh gitu kan. Nah, itu pengen tahu plug itu apa, unplug itu apa gitu. Biar secara bahasa umumnya apa sih Kak plug itu? Kadang-kadang saya juga bingung plug itu apa, unplug itu apa. Jadi bisa biar coba dijelaskan lagi gitu. Kegiatan unplug itu kegiatan yang tanpa perangkat komputer tanpa perangkat gitu. komputer. Iya. Oke. Jadi kita bisa buat misalkan kayak tadi ada contoh aku di TOT itu ada kegiatan unplug-nya bikin flowchart. Misalkan digambar dari kertas gitu. Kayak tadi yang di TK menyusun panah atau balok, itu juga salah satu logika thinking dari coding. Oke, kalau Itu yang unplug. kalau yang plugnya itu apa? Kalau yang plugnya itu kegiatan coding Maksudnya komputer. plug itu apa? Plug Tepat gitu ya. beda. Plug itu ini ya apa lupa saya marawis itu Rebana. ibu-ibu rebana plug gitu. Nah, itu apa itu? Plug itu apa gitu? Plug itu kegiatan coding yang emang pakai ini pakai perangkat. pakai komputer atau betul. apa? Bantuan software lah. Bantuan software dan hardware, ya. iya. Nah, itu ada klasifikasinya nggak sih Kak kalau kita mau belajar coding kayak yang plug nih ya, terutama yang plug ini harus pakai komputer yang AP gitu. Misalkan kayak komputernya harus yang Pentium misalkan. Jadul banget ya Pentium. Bukan ya? Maksudnya yang apa gitu kan gitu. Misalkan kayak harus yang mahal gitu. Apa emang seperti itu gitu. Kalau mau belajar coding itu harus laptopnya mungkin yang mahal, komputer yang mahal, atau yang kayak gimana Kak?
Ya sebenarnya ngikutin versi dari aplikasi ya masing-masing. Minimal sih kalau kita sarankan biar nggak ada bug atau nggak ada lemot itu tuh adalah di i3, i3. Oh, i3. icon i3. i3. Betul. Iya, Nah, Itu itu udah dengan minimal. RAM 4 ya, minimal ya, minimal 4. minimal Itu gitu. udah bisa jalankan coding baik yang coding di blok hitam atau coding yang coding blok di Scratch dan lain-lain itu bisa Oke, dijalankan. bisa. Itu nggak terlalu berat lah. Tapi kalau yang tadi bilang Pentium kayaknya Ya itu itu nggak udah bisa nggak, deh Kak. cuman hanya bisa browser aja sih Oh, biasanya. itu udah nggak bisa ya? Oh, Udah itu udah agak nggak lama bisa. banget ya. Oh iya. Oke, saya juga nggak tahu nih Kak. Jadi mohon dimaklumi ya. Nggak apa-apa Kak. Jadi berarti kalau misalkan di daerah-daerah mungkin ada yang pakainya Pentium itu gimana Kak? Nah, solusinya Gimana nih ya? Berarti apa tadi yang pakai unplug tadi kalau misalkan Bisa. sebenarnya Betul. plug juga bisa, tapi lebih ke web base. Web base, iya. oh web Web base mainannya dari web kayak Scratch kan ada yang dari web itu kita bisa gunakan, terus juga HTML compiler juga Iya. bisa, ada beberapa kan banyak di internet tuh compiler online itu bisa juga digunakan. Oke. Tapi ya pastinya ada plus minusnya di situ. Jadi ada Oh, beberapa oke. materi yang harus bisa disampaikan, tetapi karena ada terkendala itu jadi agak tidak 100% disampaikan itu sih. Kurang Gitu, ada plus seperti itu minusnya. ya. Plus minus sih Plus Kak. minus berarti ya kalau dia pakai yang Pentium, apalagi Chromebook apa? Chromebook. Chromebook, Chromebook, Combro ya, enak Combro, anget, Laper ya jadi. lapar iya. Maksudnya Chromebook gitu-gitu. Chromebook. Tapi mungkin kan karena fasilitas kan di daerah kan mungkin aksesnya terbatas gitu Iya, kan. betul. Nah, ada nggak sih contoh unplug gitu Kak? Contoh ada nggak sih yang bisa dilihat nih sama audiens kita gitu? Contoh unplug tuh seperti apa? Contohnya kita udah bawa sih contohnya Oh iya, nih. boleh Kayak boleh. lembar aktivitas gitu Kak. Oh, seperti apa itu? Boleh Kak? Dijelaskan. Nah, nih kayak gini di Zoom ya Kak nanti. Coba ada lagi? Ada. Biar saya kelihatannya kerja. Oke. Nah, di sini itu Oh, ini ada unplug ya? Ini ya, contoh ini unplug. Ini contoh aja ya guys. Unplug ya. Contoh unplug. Nah, di sini tuh kan ada panah-panah. Jadi anak-anak itu diajarkan gimana caranya mengurutkan langkah gitu. Gimana caranya si hewan ini bisa sampai ke buah pir. Oh, ini Jadi gimana harus hewan ini makan pisang makan ini pisang. ya. Iya benar. Nanti Ini tinggal pilih dipilih panahnya mana panahnya. aja. Oh, dia gambar berarti Gambar Kak. Kak. Jadi Oh. contoh dari unplug. Oh, unplug. Oh iya ya. Tuh. Lebih mudah ya untuk ini biasanya kalau ini Atau gampangnya seperti labirin. Kan ada tuh contoh-contoh ya, labirin, kita labirin cari ya. jalan keluar. Oh, oke. Itu Ini juga bisa salah dipakai satu. Bisa, untuk Kak. kelas berapa aja ini, Kak? Ini dari TK, SD bisa. SD TK bisa. sampai SD bisa. Ini mungkin yang di daerah tidak ada ini ya, Internet internet atau perangkat itu ya. gitu. Oke. Wah, menarik sekali. Jadi lebih mudah ya untuk pembelajaran. Maksudnya kalau itu kan ini kan memang visinya kan mewujudkan generasi emas seperti yang tadi Pak betul. Wapres bilang, kita nggak mau kalah sama India kan. Mungkin dari perlahan. Memang untuk fasilitas ini kan memang agak luas ya jangkauannya juga kan ya. Dan ini bisa digunakan audiens semua. Jadi coding nggak cuma yang harus butuh perangkat yang mewah gitu, PC yang bagus. Nah, yang unplug juga bisa. Kayak gini juga Mungkin nanti termasuk Bapak Ibu, guru, kepala sekolah, orang tua nanti bisa tanya ke Kak Fira atau Kak Fadli. Nanti nomornya ada di sini. Gitu. Oke. Tiba-tiba rame. Iya, nggak apa-apa Kak gitu. Oke. Ini unplug. Iya. Kalau plug itu ada contohnya nggak Kak? Plug itu contohnya kayak yang tadi ya ibu-ibu ngoding. Oh, yang tadi. Iya, yang training tadi itu. ibu-ibu training ngoding, mereka tuh Nah, contoh hasilnya apa sih gitu? Ini kan sebagai tim kurikulum kan, tim membuat kurikulum dan modul gitu kan. Nah, apalagi ini kan, apalagi tadi sudah dikatakan menyongsong pembelajaran generasi emas melalui pembelajaran coding dan AI gitu. Nah, itu modulnya seperti apa sih Kak gitu, contohnya kalau ada nanti mungkin atau penjelasan atau nanti ini kurikulumnya seperti apa gitu, misalkan dari tingkat TK sampai perguruan tinggi ya. Nah, itu seperti apa gitu.
perjenjangnya tuh seperti apa? Sulit atau enggak? Sulit atau tidak nggak sih? Karena kan orang tua kalau bilang coding, aduh, apa lagi Udah nih? memberatkan lagi ke rumah ya. Apa Iya. lagi ini? Anak-anak udah pusing sama pembelajaran gitu kan. Nah itu gimana? Ada Nah, ininya enggak? biar orang tuanya juga nggak bingung, sebenarnya kita itu juga nyiapin di modul. Makanya tadi kita nyiapin modul biar mereka tuh ada contohnya. Jadi orang tua nggak perlu bingung, anak-anak bisa lihat di modulnya aja gitu. Kita Oh, udah nyiapin semuanya pokoknya. heeh. Sampai Dan anak-anak tuh mengerti coding itu kayak gimana, menghasilkan project apa, seperti itu. dan Itu ada semua iya di dan modul. juga ya tadi kalau TK kan mungkin nggak mungkin ya kita langsung kasih yang codingan HTML atau Ya, misalkan nggak blok hitam mungkin. atau rumus-rumus gitu. TK biasa kita kasih animasi-animasi Mm-mm. ya game biasalah atau animasi pembelajaran. Jadi yang dia emang bener-bener cuman drag and drop aja untuk Yes. mainan codingnya, bukan kita ngetik nyusun logika 1+1 jadi berapa Oh, atau apa ya, kita bisa lihat tuh di sini ada yang penjumlahan matematika lah, logika. Kalau ini nggak nyampe kemana, jadi itu nggak ribet, itu cuma drag and drop aja. Jadi kayak pen puzzle aja Puzzle, Kak, iya. cuman di oke, pas. Itu untuk komputer khusus gitu. TK. TK. Iya. Nah, kalau yang SD sederajat itu seperti apa gitu? Gambarannya pembelajarannya seperti apa yang? Sebenarnya sama, masih pakai blok coding juga beberapa. Misalkan kayak kelas 1, 2, 3, 4 gitu kan masih basic ya, masih anak-anak. Jadi kita kasih yang blok coding sama, cuman levelnya udah lama-lama naik gitu Kak. Jadi kita tuh sistemnya sequencing dari yang paling mudah sampai yang benar-benar advance Dan juga gitu. SD juga ada tambahan Roblox ya. Iya, Roblox kita ada dan Roblox, Tunkable. ada Tunkable, bikin mobile Bikin apps mobile apps itu gitu. cuman hanya kayak kita ngegambar aja, ngegambar di komputer bikin. Untuk SD. SD, Nah, ya. kalau yang SMP, Nah, SMP itu sudah mulai masuk ke web development, aduh, Kak. apalagi itu. Itu udah mulai ngoding yang lumayan pusing lah. Oh, oke. Tapi nggak bakal sepusing lah, kita juga dari awalan kita cuma hanya bikin satu halaman aja kayak Oh, menjelaskan biodata dirinya Tuh, dia. gitu. gitu. Jadi kayak apa namanya? Coba saya mikir tuh. Ya di blogger lah kalau kita lihat Iya, ada yang di blogger. website-website Betul, gitu. kayak Kayak homepage blog. gitu ya. Betul. Ya. Oke. Kalau yang SMA, jadi kalau SMA SMK ini sama atau ada perbedaan? Mungkin perbedaannya di teknik aja kali ya, teknik Teknik pembelajaran. pembelajarannya. Kalau SMA kan sama sekali emang sebenarnya SMK itu ada yang teknik dan non teknik kan. Kalau non betul, betul. teknik kita bisa kelompokkan ke SMA. Mm-mm. Tapi kalau yang teknik kan dia harus tersendiri. Kalau SMA itu kita harus benar-benar, kalaupun dia SMP-nya udah pernah kenal kita, jadi kita alhamdulillah nggak menjelaskan dari awal gitu. Oke. Tapi kalau misalkan dia sama sekali dari awal, kita pasti dari pengertiannya dulu, ini satu-satunya kita Nah. jelasin sampai dia emang benar-benar paham, baru kita maju ke intermediate atau langsung project sebuah satu ini. Tapi kalau dia udah SMK, biasanya dia langsung ke praktek, kita langsung buat Langsung praktek. ke praktek. Jadi nggak ada pengenalan di awal. Sebenarnya pengenalan di awal hanya sedikit ketimbang yang di SMA atau non teknik ini. Oke, jadi mungkin penyamarataan literasi Yes. digitalnya Digital. dulu ya. Oh Iya. gitu. Nah, kalau yang kampus gitu, Kak. Ini yang teman-teman di bangku kuliah Bangku tuh. kuliah. Maksudnya di universitas gitu, jenjang Perguruan universitas tinggi. tuh apa gitu. Kalau Gimana? mereka lebih difokusin ke ini sih, ke karir untuk ke ke jenjang karir selanjutnya gitu. Misalkan mereka ada yang mau jadi apa sih kalau Full jualan? stack. Bukan. E-commerce. Itu E-commerce, mau bikin sendiri gitu. Oh, jadi itu bikin bisa. mobile apps-nya ya, lebih Mm-mm. kepada perangkat mungkin ya, Perangkat. Kak. Nah, itu udah semua. Terus kalau misalkan masyarakat umum, ada nggak sih gara-gara ini pembelajaran AI ini kita juga pengen gitu yang di masyarakat umum kan nggak semuanya apa gitu, gimana gitu, Kak? Kalau di Mungkin kalau masyarakat umum biasanya bootcamp, bisa gitu. bootcamp, terus juga short Short course. course. Short course. Ada Itu kan bootcamp, biasanya ada short kalau course. bootcamp mainannya 2 minggu ya. 2 minggu. 2 minggu. Bootcamp 2 minggu. Kalau short Intensif course 2 minggu. insentif. ya, jadi tiap hari lah kita harus bertemu. Iya. Ya nanti kita bahas Iya. lebih mendalam Kita bahas lagi kayak lagi. itu. Nah, terus tantangan terbesarnya apa sih dari tim EPD gitu? Tantangan terbesarnya karena rata-rata ya kita tidak bisa menutupi ya, karena kan di pendidikan pasti banyak ada yang nggak ngerti
logikanya tuh masih ibarat nggak terlalu mendetail lah seperti untuk menyelesaikan satu masalah. Nah, itu kita Iya. harus cari cara bagaimana anak ini bisa berpikir dengan cepat untuk menyelesaikan logika. Karena coding Betul. itu pasti inti awalnya itu adalah logika, Logika. menyelesaikan Oke. satu masalah untuk bisa menyelesaikan, itulah intinya. Sama satu lagi literasi komputer ya, Iya. Kak. Itu Kadang kan mereka masih ada yang nggak tahu cara ngetik. hapusnya, Oh ketiknya, iya ya. hurufnya gitu. Mungkin kalau untuk di kelas jenjang kelas rendah mungkin masih iya dimaklumi mungkin Iya karena masih. belajar mungkin emang ada Kak sampai di jenjang tinggi masih belum mengerti gitu. Kita pernah nemu kasus nggak bisa buat folder sih. Iya. Oke. Aku juga pernah nemu kasus Berarti nggak tantangan tahu huruf. terbesarnya ini adalah membuat kurikulum yang mudah dimengerti gitu Betul. ya. Iya. Terus juga gampang diingat anak-anak tapi Betul, juga mudah sangat dipahami. berkualitas gitu ya. Oke, wah keren sekali tim FPD. Tepuk tangan. Makanya kalau enak tuh kita ngejelaskan dari jenjang dari TK, SD, SMP itu kita sama-sama sama kita itu wah pasti habis kuliahnya udah bisa. Udah lancar Udah langsung. lancar, udah bisa buat Baik. perusahaan sendiri kan. Baik. Oke, tadi kan sempat nyinggung-nyinggung nih gitu kan. Ada apa namanya? Tadi bootcamp. Nah, itu ada nggak sih apa nih yang sudah training bootcamp gitu yang sudah dilaksanakan gitu? Udah Oh, dong. sudah ada. Kita ada di Padang. Padang Panjang. Oh, ini tadi semuanya Kak dari awal mungkin. Oh, ini di mana Kak? Kalau ini training of teacher juga Kak di Oh, Jakarta, di Duren Jakarta. Sawit. Oh, di SD. Apa Yes. ini? Di SD ya kelihatannya. SD Muhammadiyah 8 ya. Biasanya latar begini SD sih. Heeh. Meriah. Oke. Oh, ini ya Iya, algoritma itu kita kasih apa? kuis-kuis lucu. Oke, ini salah satu training of teacher Teacher. juga ya. Tuh. Algoritma, oke. Oke, boleh ada lagi Kak videonya? Oh, ini training teacher Ini juga. juga ada Di SD Muhammadiyah 4, Pucang, Surabaya, Mudipat ya. Ah, iya, besar. Oh, ini ada modulnya sendiri khusus betul, juga ya. ada Buat khusus untuk teacher juga ada ya. siswa juga Kita ada. menyesuaikan sih. Oh, menyesuaikan ya kebutuhan ya. Oke. Oh, ini yang Betul tadi ya. guru-guru ngoding. Ini yang plak ya. Oke. Ada lagi Kak? Oh, ini training guru lagi. Ada. Ini di mana Kak? Ini di Jampang, Bogor. Oh, di Jampang. Ini MBS. MBS, Pondok Pesantren berarti ya? MBS, iya. Oke. Saya kepala sekolah SMA PTFI UNS dengan Maris In-house training guru SMA berbasis pesantren. mengadakan kegiatan IHT bagi guru-guru di SMA kami. Alhamdulillah kegiatan berjalan dengan lancar, guru-gurunya semangat, dan ini menjadi wawasan baru bagi guru-guru kami. Mudah-mudahan dengan pelatihan ini bisa membuat wawasan guru-guru kami terkait media pembelajaran dan programmer ini bisa dan juga bisa dikembangkan lagi untuk media pembelajaran dalam pengajarannya. Oke. Oh, ini apa nih? Nah, ini yang bisa disebut yang saya bilang bukan block coding nih, ini coding yang Oh, ini coding. Oh, yang ribet, keriting-keriting itu. ya, Oh, ini salah satu bootcamp, Kak. Oh, ini yang bootcamp. Di pesantren Padang Panjang, Kauman. Oh, Pondok Pesantren Kauman Padang Panjang ya. Oke, ini wah anaknya udah kelihatannya kusut ya mukanya. 2 minggu Kak full. 2 minggu full. Kusut ini belajar ini ya. Tapi kelihatannya jadi karena dibantu mentor juga jadi Ada mentor juga, kita siapin diarahkan juga ya.
itu kan yang kayak gitu-gitu. Nah itu, wah itu jadi seru juga ya. Tadi ada training banget. guru, ada Ada bootcamp, bootcamp. ada apa lagi Kak? Ininya Short short course. Short course. course. Short course. Nah, short Ada course itu live apa tuh demo. tadi? Short course itu kayak cuma 4 pertemuan aja dalam 1 bulan. Itu kayak satu project Oh, doang. Jadi jadi kayak trial untuk oh mereka oke sebelum oke. masuk Mm-mm. ekskul Oh, atau berarti bootcamp. semua untuk apa namanya? Pembelajarannya berbasis project based learning ya Iya, berarti ya. PBL. PBL PBL. ya. Oke. Jadi teman-teman di EPD ini setiap ada ini berarti ada satu project Satu atau project. ini satu project selama pembelajaran itu satu project aja atau memang ada setiap pertemuan satu project atau gimana? Lebih seringnya sih kita setiap pertemuan ada Ada satu project. project. Oh, jadi anak-anak nggak cuma kan kalau yang saya tahu kan anak-anak belajar aja ntar aja pas mau ujian Iya. baru project Takutnya kena gitu. angin hilang. Kan dia di sekolah tuh belajar Oh, naik motor kena angin hilang. Bingung oh, maksudnya Iya. oh hilang. gitu saya baru ngeh gitu. Oh iya iya iya. Iya. Jadi sekali lewat aja ya. Kalau Iya, pembelajaran yang tulisan aja gitu mungkin pusing Iya, juga ya pusing. anak-anak yang nggak ada pusing. ini. Berarti PBL ya, project based learning. Oke, seru banget tadi dijelasin juga ada training of teacher, terus juga tadi bootcamp, Short short course, course. Nah, memang live ini demo. tujuannya tadi untuk apa namanya? Literasi ya, literasi digital untuk para guru, siswa juga Siswa ya, ada semua. juga ya. Wah, keren banget. Keren banget. Nah, apalagi ini sudah mau mulai nih pembelajaran apa namanya? Apa coding terus sama AI atau nanti ada machine learning dan segala macam. Nah, itu kalau dari teman-teman sendiri ngeliat bagaimana sih gitu? Dari teman-teman EPD ngeliat bisa nggak sih Indonesia gitu untuk namanya apa sih namanya tuh kayak like India lah gitu. Rata-rata kan direktur perusahaan-perusahaan apa namanya? Iya, yang big terus Big perusahaan besar. big perusahaan kayak Google gitu-gitu Hmm. rata-rata kan apa India semua ya. India Iya, programmer India gitu programmer dari kan. India Iya gitu. IT dari India gitu. Nah, itu bisa nggak sih? Apalagi dengan gebrakan baru ini menuju Indonesia 2045 Generasi generasi emas emas. ya. Nah, itu gimana Kakak melihatnya? Kakak melihatnya seperti apa? Menurut aku sih Indonesia berpotensi banget ya, bisa sebenarnya. Mereka tuh sebenarnya bisa asalkan kita ngajarinnya benar-benar pelan-pelan juga. Jadi nggak bisa yang langsung brok kita kasih yang susah gitu. Jadi anak-anak Indonesia itu mencerna coding itu benar-benar harus dari yang paling mereka pahami lah Berarti dari istilahnya. basic ya, Iya, dari Dan basic. juga kesenangan mereka sih. Kita ngikutin betul. Kita kesenangan ngikutin mereka. Jadi kesenangan. awal kita kasih kesenangan mereka, tapi kita arahkan lah untuk dia bisa mengerti sedikit demi sedikit tentang yang aslinya coding itu seperti apa. Karena kan Iya, betul. kalau kita kan karena kita juga basicnya IT ya, jadi senang-senang aja. Tapi Iya, sebenarnya kita sebenarnya nggak kalah dengan India gitu loh. Karena yang berita-berita yang banyak kan kayak hacker, programmer kan juga iya. banyak-banyak dari Indonesia Indonesia, tuh. iya. Ya tergantung kita Tinggal gimana diarahkan aja. Arahkan. jadi Jadi itu. potensi-potensi itu terbuka ya gitu Terbuka kan sih. ya. Oke. Sangat berpotensi besar lah Sangat Indonesia. berpotensi besar. Apalagi sekarang didukung sama pemerintah. Iya Wah, betul. itu Iya. Iya didukung pemerintah jadi teman-teman juga mungkin ibarat pintunya udah dibuka lebar. udah dibuka lebar, tinggal siapa yang berani mengambil Siapa yang tantangan itu kan gitu kasarnya. Oke, itu. Nah, dari teman-teman sendiri kan mungkin di codingmu sendiri kan sudah berkecimpung sudah lama ya. Nah, lumayan. apa sih kayak cerita sukanya gitu di codingmu di tim EPD khususnya gitu ya, dukanya apa gitu? Sebenarnya lebih banyak suka sih. Lebih banyak suka. Nah, itu apa aja? Boleh diceritakan Kak? Boleh apa? Sukanya karena kadang kita kan suka Coding tuh kan mumet ya. mumet Nah, iya. mumet kan. Mumet, Nah, kita kan sangat-sangat mumet. ada kurikulum animasi dan game. Heeh. Kita kan riset. Jadi sukanya kayak sambil Kebanyakan main game Indonesia gitu. tuh lebih suka game lah anak-anak. Iya, jadi Anak-anak kita- lebih
lebih pada suka. jadi ini ya apa? Apa? User ya. User, iya. Dibandingkan Makanya kita kreatornya. salah satunya ada Roblox itu biar dia bisa membuat dunia Membuat. Robloxnya Jadi sendiri. nggak cuma main, Oh iya, nggak mereka cuma juga jadi bisa user ya, tapi mereka jadi creator gitu membuat, ya. iya, Oke. jadi kreator. Sukanya main game gitu Saya kan. main game. Ya, riset-riset game lah Kak. Oh, Ya gitu. mungkin kita juga coding juga Puma ditambah ya dukung senangnya itu tim-timnya ya. Timnya. Ada ya gebrakan kadang bikin kita nggak jadi mumet ketawa-ketawa aja di situ tim-tim kerjanya. Terus Gitu. juga ya sampai saat ini juga siswa-siswa juga ngedukung ya. Jadi banyak nggak ada penolakan, nggak ada, dan salah satunya juga kan yang itu menang lomba. Iya, Oh, kita iya. menang lomba beberapa kali. Oh, berapa kali? Wah, keren banget. Jadi anak-anak tadi Juara 1, juara 2. diajarkan ya belajar coding itu sangat sebenarnya buat audiens semua ini berarti tidak ada hal yang sulit, berarti ya semua kalau dijalankan bisa gitu Bisa, kan ya. pasti bisa. Ya kan. Jadi sekarang Bapak Ibu guru, Bapak kepala sekolah, Ibu kepala sekolah, terus pada pengambil kebijakan jangan takut. Paham? Jangan takut. Jangan takut. Belajar coding ternyata tidak Tidak serumit itu. sepusing itu. Sepusing itu. Jadi tergantung dikemasnya seperti apa. Dan buat teman-teman di daerah juga jangan berkecil hati. Di codingmu tadi bisa ya. Bisa. Belajar Kita juga ada coding contoh. juga tanpa perangkat. Gitu. Wah, keren banget. Oke, lanjut lagi. Pertanyaan terakhir Kak. Ini kita sudah di penghujung waktu. Tidak terasa sudah Dekat. 1 jam berlalu. Gitu. Nah, Di sini harapannya panas dingin nih. panas dingin ya. Panas dingin Emang ya. ini kursi panas sebenarnya. Oh, pantesan. Kursi panas. Kalau di pot show tuh pasti ini kursi panas gitu. Oke, harapannya apa sih Kak buat pendidikan teknologi khususnya di Indonesia? Harapannya semoga Indonesia tuh makin maju di bidang digital, teknologi makin maju. Semoga semua sekolah bisa mendapatkan pendidikan coding. Oke. Dari Kak Fira, dari Kak Fadli apa? Ya, karena kan kita lihat juga teknologi mungkin ibarat berkembangnya pesat ya Kak ya. Iya. Kalau misalkan Indonesia sendiri nggak bisa menyamai pergerakannya di dunia kan takutnya ketinggalan ya. Kita berharapnya tuh Indonesia semuanya dari semua elemen-elemen baik dari masyarakat ataupun pemerintah juga bisa mendukung lah, menyamakan lah metode-metodenya untuk bisa mengembangkan teknologi gitu, untuk biar Indonesia tidak tertinggal lah dengan teknologi gitu, biar seluruhnya juga bisa menggunakan teknologi dengan baik gitu sih. Oke, sebentar saya minum dulu sebelum saya tutup. Nggak ada airnya lagi. Haus ya Jose ya. Haus ya, lumayan haus saya. Jadi terima kasih sudah menceritakan terkait kegiatannya EPD tadi, membuat kurikulum tadi, membuat e-modul yang gampang tapi berkualitas, bisa juga dipelajari oleh setiap jenjang dari mulai TK, SD, SMP, sampai SMA, SMK dan perguruan tinggi. Dan belajar tadi juga sudah dijelaskan ya bahwa pelajarannya tidak serumit itu dan mudah. Mudah. Ada unplug tadi juga sudah dijelaskan, ada plug juga. Keren banget. Terima kasih buat tim EPD dari codingmu. Nah, ini sudah berbagi cerita, berbagi keseruannya gitu. Ada gebrakan apa lagi? Nantikan sajalah. Oh, nantikan di Instagram saja. kita. Oke, baik. Oke. Terima kasih sekali lagi Kak Fira, Kak Fadli sudah hadir di program Codingmu Pod Show. Nanti kita bisa kembangkan lagi mungkin ya. Siapa tahu ada part 2 lagi. Part 2 boleh. Nanti kita akan kembangkan lagi ya potensi-potensi siswa-siswi pendidikan kita di Indonesia. Semoga bisa
menjadi lebih baik Amin. menuju generasi emas 2045. Mungkin sebelum ditutup, nah ini bisa teman-teman nanti ada di layar kaca nanti itu ada media sosial kita, ada di Facebook, di TikTok, ada website kita di Anagata Academy, terus juga ada di X dan Instagram @codingmu, dan siaran ini pasti ditayangin di YouTube kita di Anagata Siseido Nusantara. Oke, sekali lagi terima kasih Kak Vira, Kak Fadli atas waktu dan kesempatannya sudah berbagi cerita. Sebelum kita tutup, masih ada putaran maut kita gitu. Kalau aku bilang ini putaran maut biasa Kak, putaran maut bilangnya Codingmu Pod Show. Oke. Sebelum kita tutup, terima kasih buat semuanya yang setia menonton program Pod Show, Codingmu Pod Show. Nanti bisa ditunggu tayangan ini, nanti tanggalnya kita akan share di Instagram kita. Oke, terima kasih. Kalau rame lanjut part 2 ya Kak? Iya boleh, kalau rame lanjut part 2 gitu. Kalau 1000 lanjut part 2 atau 2 juta lanjut part 2. Kita spill. Gitu, kita spill lagi lebih mendalam gitu. Oke, terima kasih sekali lagi Kak atas waktu dan kesempatannya. Sebelum kita tutup, pastinya kita Codingmu Pod Show. Oke, saya pamit dah.